Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang fundamental kuat alasan kita kenapa menggunakan YouTube Short sebagai media sosial untuk meledakkan penjualan atau untuk branding toko atau perusahaan kita sendiri atau branding dari sebuah produk. Nah, kita langsung aja ke materi yang akan kita bahas biar tidak berpanjang-panjang. Nah, di berikut ini di materi selanjutnya di part kedua, saya akan mencoba menjelaskan 11 langkah praktis YouTube Short. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa sesegera mungkin untuk teman-teman semuanya praktekkan. Jadi di 11 langkah ini yang nanti akan saya coba terangkan satu persatu ya. Kita mulai dari nomor 1. Ini langkah praktis nih. Ini beberapa materi yang sudah saya rangkum, yang sudah saya padatkan untuk bisa mempelajari atau mempraktekkan YouTube Short secara efektif untuk penjualan dan promosi produk ataupun toko. Yang pertama adalah menentukan masalah dulu, masalah dari target yang akan kita sasar, yaitu audien atau calon pembeli ya. Ini calon pembeli. Nah, sebelum membuat konten, tentukan dulu identifikasi siapa target ya, siapa targetnya, siapa target audiennya. Mulai Anda tentukan dulu, misalkan kita sudah menentukan dulu nih produknya apa ya. Kemudian kita pada poin kedua ini yang ini, yaitu masalahnya apa. Dari masing-masing audien itu berdasarkan produk yang kita ambil, kita harus tahu dong, masa kita menjual sebuah produk, kita tidak tahu masalah dari calon pembelinya apa. Nah, kita harus pahami betul masalah apa. Mulai dari, kalau bahasa kerennya namanya ini profiling ya. Profiling itu buyer persona namanya. Bukan buyer persona, bukan persona, buyer persona. Nah, ini ditentukan dulu mulai rentang usianya berapa. Taruhlah misalkan usianya usia 24, karena usia 24 ini sudah memiliki uang atau hasil kerja minimalnya ya. Kemudian sampai rentang taruhlah umur 60 misalkan. Nah, kemudian mereka minatnya apa? Tentang kesehatan kah? Atau tentang dunia herbalis. Nah, kemudian lokasinya, kita mau nyasar daerah lokasi mana nih? Lokasi sekitar toko, atau sekitar Jabodetabek, ataupun luar Jawa, ataupun Pulau Jawa, atau khusus Jawa Barat aja. Nah, itu bisa kita tentukan. Kemudian pahami juga masalah yang kedua, masalah kebutuhan merekanya apa. Pengennya apa? Pengen cepat sembuh kah? Dari kolesterol misalkan, nah, atau misalkan dari pengen sembuh dari asam urat, gula darah, atau ingin meningkatkan stamina, atau hanya sekedar beli madu misalkan hanya untuk konsumsi sehari-hari aja, atau konsumsi harian misalkan ya, untuk olesan makanan atau campuran minuman begitu. Nah, ini kita harus pahami betul. Nanti ditulis saja dulu, dicoret-coret di kertas. Coret aja dulu di kertas ya. Di kertas coret-coret ya. Ini coret-coret seperti ini, misalkan Anda bikin draft dulu di kertas atau di HP juga boleh. Kemudian sesuaikan isi video dengan kebutuhan mereka. Nah, nanti kita akan pelajari, kita lancatin untuk materi ini. Karena untuk ini butuh yang namanya keahlian atau skill untuk membuat skrip narasi. Kecuali kalau misalkan mau bikin narasi dadakan juga boleh sih, tanpa ditulis pun juga bisa. Kalau memang Anda sudah ahli, kalau misalkan masih belum, itu ada rumusnya, ada caranya, nanti bisa diikuti. Nah, ini contohnya. Lanjut aja, nah ini seperti ini ya, target audiennya misalkan masalahnya seperti ini contohnya, ini contoh. Kalau misalkan ini yang ditarget adalah kaum wanita, kalau misalkan laki-laki berarti semua gender. Kemudian untuk tentukan manfaat produk, nah ini ya. Kalau pertama tadi masalah, yang kedua adalah menentukan manfaat produknya. Nah, ini poin kedua adalah menuliskan manfaat utama. Kalau misalkan manfaat itu misalkan ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kalau bisa biar tidak pusing, ambil satu video itu satu manfaat aja. Misalkan kita mau bikin satu produk misalkan memiliki 10 manfaat, taruhlah misalkan madu bawang lanang, itu kan bisa membantu sekian banyak masalah kan untuk kesehatan. Nah, Anda cukup ambil satu aja yang kira-kira menurut Anda itu bisa menguasai ilmunya. Misalkan satu video, satu produk
satu masalah gitu ya. Misalkan besoknya lagi satu dengan produk yang sama nih, satu video produk, satu lagi yang beda manfaatnya. Paham kan ya? Jadi misalkan ada 10 produk, kemudian satu video satu produk, besoknya lagi manfaat 1, manfaat 2, manfaat 3, manfaat 4, manfaat 5. Nah begitu, jadi satu produk ini sudah bisa banyak video gitu kan. Karena yang seperti pernah saya sampaikan pekan lalu, kalau bisa satu produk challenge untuk 30 video gitu kan. Nah konsepnya seperti ini caranya. Setelah kita bisa menentukan manfaat produk utama, kemudian yaitu kedua fokus pada hasil yang spesifik. Nah seperti ini ya. Nah misalkan masalahnya sudah ada, kemudian kita fokus aja dulu ke satu masalah itu aja. Misalkan kita ingin membahas masalah stamina kesehatan pria, ya udah kita kembangin masalah kesehatan pria itu satu video mungkin part 1, part 2, part 3, jadi akan banyak konsep, akan banyak bentuk video macam-macam gitu ya. Oke lanjut. Nah seperti ini contohnya nantinya. Misalkan teh daun kelor. Terus kemudian manfaatnya apa? Minuman pengganti teh biasa untuk membantu kesehatan dan menyehatkan dalam 7 hari. Nah ini seperti ini. Nanti videonya seperti itu bisa Anda ucapkan secara lisan di dalam video atau sekedar tulisan aja dengan konsep yang sudah kita buat. Oke lanjut pada bagian ketiga. Langkah ketiga ini buat skrip. Nah ini ya. Setelah kita menentukan poin pertama, kemudian keduanya sudah, kemudian yang ketiga ini adalah menulis skripnya. Ini poin inti ibaratnya. Anda kalau membuat video tanpa skrip biasanya akan bertele-tele atau panjang lebar. Nah, dengan bantuan skrip kita akan lebih mudah fokus, lebih mudah menjelaskan produk apa yang akan kita jelaskan tanpa bingung lagi atau terbata-bata misalkan. Ini tidak hanya untuk yang belum bisa membuat video, bahkan para jagoan pun, para mentor, para semuanya itu mereka pakai skrip, tidak mungkin. Jadi skrip ini sangat penting sekali. Susunan dari skrip ini ada istilahnya hook. Hook ini yaitu pembuka kesan 3 detik pertama. 3 detik pertama mereka akan menonton atau scroll lanjut ke video yang lainnya. Nah ini poin hook ini sangat penting. Nanti kita ajari juga cara membuat hook yang bagus itu seperti apa polanya. Ini ada contohnya. Nanti di bagian materi, di bagian akhir materi nanti kita belajar tentang cara membuat hook. Karena hook sendiri ini materinya panjang lebar, tidak cukup hanya sekali atau satu sesi pertemuan gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti materi video ini sampai akhir ya, dan mudah-mudahan saya diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa. Kemudian setelah kita membahas hook, setelah kita menuliskan hook, kita akan menuliskan materi iklannya. Nah, tunjukkan saja manfaat dari produk yang sudah kita tentukan tadi. Kalau hook ini biasanya berisi dengan masalah nih. Kalau hook biasanya masalah atau langsung aja target tembaknya apa. Terus kemudian ini biasanya benefitnya atau manfaat produknya. Nah, baru materi iklan ini terdiri biasanya ada benefit, spesifikasi produknya, bisa dari berat, BPOM-nya, terus berapa gramnya, terus terbuat dari bahan-bahan apa. Nah, itu biasanya detail aja, secara teknis saja. Kemasannya apa, begitu ya, teman-teman. Kemudian di dalam video itu ada unsur action namanya. Action itu harus tidak boleh tidak, karena kebanyakan penonton tidak akan tergerak tanpa kita arahkan. Itu udah psikologi, udah trik marketing, itu udah. Biasanya dengan yang tadinya mungkin keasikan nonton materi videonya, tiba-tiba selesai begitu aja, itu akan tidak akan menimbulkan efek atau berkesan gitu ya. Makanya kita suruh untuk beraction atau beraksi, bertindak. Nah, call to action namanya. Misalkan contohnya klik link di bio ya, atau klik keranjang kuning ya Kak, atau misalkan langsung DM saya ya, atau langsung WA saya ya. Nah gitu, karena fitur dari YouTube Shop ini masih belum ada keranjang kuningnya seperti Shopee Video ataupun TikTok Shop yang sudah ada fitur keranjang kuningnya sehingga bisa belanja langsung dari video. Makanya untuk teman-teman yang bermain di TikTok Shop, manfaatkan keranjang kuning ini. Jadi actionnya cek keranjang kuning ya, atau kalau Shopee cek keranjang oranye ya gitu ya. Nah, untuk YouTube Short ini fitur keranjang
fitur keranjang di video itu akan keluar setelah status akun dimonetize gitu ya. Status monetize itu kalau tidak salah untuk Indonesia itu 600 subscriber. Ini makanya kalau bisa teman-teman semuanya kejar nih 600 subscriber ya. 600 subscriber caranya bisa dari perbanyak konten view atau membuat video-video. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa segera mengeluarkan keranjang Shopee-nya di YouTube Shop karena YouTube Shop ini bekerja sama dengan Shopee, marketplace Shopee gitu ya. Nah, ini contoh hooknya, contoh isinya gitu ya. Dan call to action-nya seperti apa. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, ini untuk contohnya nanti ada di Telegram ya. Ini contoh-contohnya nih. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu teman-teman semuanya siapkan adalah peralatan dan bahan. Fokus pada visual yang menarik. Ini pencahayaan harus bagus, minimalnya ada lampu atau syukur-syukur punya studio mini dengan pencahayaan yang bagus. Visualnya harus bagus, jangan buram. Kameranya juga kalau memang terpaksa pakai kamera biasa, pilih yang kameranya yang tidak terlalu buram gitu ya. Kalau memang tidak ada lagi ya nggak apa-apa, karena tidak terlalu berpengaruh. Tapi biasanya sih kalau kamera kurang bagus, mungkin yang nonton juga kurang enak gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya bukan masalah ke algoritma aja, nyaman atau tidak nyamannya aja penonton melihat video kita. Jadi harus pilih visual yang bagus. Jadi pencahayaannya harus bagus. Kamera resolusi tinggi. Kamera sekarang tuh biasanya HP Android sudah minimal ya kalau tidak salah 13 MP dia sudah. Ini sudah cukup lumayan. Apalagi syukur-syukur kalau kameranya sudah di atas misalkan 48 MP. Ini sudah cukup bagus sekali untuk sebuah video. Minimalnya tripodnya. Kalau misalkan ada tripod syukur. Kalau misalkan tidak ada pakai tangan aja. Bahannya produk yang akan ditampilkan. Nah, ini produknya teman-teman mungkin untuk tahap awal ambil aja satu produk yang memiliki banyak manfaat, kemudian masing-masing manfaatnya itu Anda bikin satu video dengan berbagai sudut pandang materinya. Jadi satu produk ini bisa banyak video dari berbagai sudut dari masalahnya, targetnya. Jadi paham ya? Jadi ambil aja misalkan untuk pertama ini satu produk dulu, kemudian teman-teman kembangkan satu video, kalau bisa sampai 30 kali, 30 video, kemudian jangan nunggu selesai semua 30, langsung begitu selesai satu video upload gitu. Jadi setidaknya tiap hari itu sudah memiliki setoran video produk antara durasi misalkan 7 detik sampai 60 detik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini minimal nih udah minimal segini 7 detik. Jangan di bawah itu. Kalau di bawah 7 detik biasanya terlalu singkat. Nah, kalau 7 detik dia masih mending. Kalau bisa saran saya sih 30 ya, 30 detik misalkan sampai 60 detik untuk YouTube Short itu. Pencahayaan yang baik, latar belakang yang rapih dan menarik. Nah, manfaatkan etalase-etalase toko. Etalase-etalase toko itu cukup sudah buat background atau misalkan dari meja kasir. Terus backgroundnya penampakan rak atau penampakan toko gitu ya, atau misalkan mau syuting di luar toko dengan backgroundnya depan toko misalkan boleh banget. Jadi viewnya angle-nya bebas. Untuk background ini bebas, bisa berlatar belakang dengan karton, misalkan karton putih atau tembok atau etalase, jadi bebas, tidak ada aturan baku untuk membuat background yang rapi ini seperti apa. Jadi masing-masing silakan teman-teman kreativitas masing-masing ya. Nah, ini contohnya. Nanti bisa dipelajari, modul ini bisa diambil di Telegram pelajaran untuk semua materi yang sudah saya rangkum ada di s.id/ahistory namanya. Ini story ya, story. Ini akan nanti dilempar ke Telegram channel privat. Kemudian yang kelima, ini mulai langkah merekam video. Nah, proses video ini berbanyak cara, banyak model. Jadi kira-kira Anda bisa menentukan cara merekam video produk itu bebas dengan gaya masing-masing yang menurut Anda itu nyaman. Menurut Anda tuh enak, misalkan
Kalau dicontohkan di sini, jadi menampilkan masalahnya dulu. Menampilkan masalahnya dulu, karena kita tidak bisa menampilkan manusia. Kalau dengan produk berarti kita cukup ambil video produknya, nanti saya kasih contohnya ya. Madu bawang lanang berkualitas. Ini madu bukan sembarang madu, tapi madu udah dicampur dengan ekstrak bawang lanang ya. Ini bisa untuk membantu memulihkan tenaga, membantu melancarkan pencernaan, penurunan kolesterol, membantu masalah pernafasan juga seperti bronkitis atau juga asma, bisa juga membantu tekanan darah tinggi ya. Ini fungsinya. Beratnya 330 gram madu plus ekstrak bawang lanang ya, madu garlic, black garlic. Madunya berkualitas dari Asifau. Harganya lumayan, 75.000, tapi tidak sebanding dengan khasiatnya. Ini cukup murah untuk yang daerah Kelapa Nunggal, Cilengsi, dan daerah Jonggol bisa merapat langsung ke lokasi guys. Coba Anda perhatikan video yang dicontohkan ini. Buat penggemar madu karet premium, ini dari brand Asifau, kualitas terbaik, berat 500 gram, madu bersanat, madu asli ini ya, rasa karetnya kuat banget, jadi bukan campuran, insya Allah amanah. Yang sekitaran Kelapa Nunggal, Cilengsi bisa merapat langsung ke toko ya, nanti ada di Gmap. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian materi yang keenam, kita akan membuat sebuah video. Nah, ini konsepnya untuk membuat video itu, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan sound, kalau kebanyakan biasanya kan menggunakan musik, karena kita dilarang menggunakan musik, maka soundnya ini bisa menggunakan senyap atau di mute, atau menggunakan suara burung, atau suara nature, suara biasanya suara hutan, suara sungai, atau suara kota. Kalau dicari itu ada itu di aplikasinya, penambahan city effect misalkan. Ini namanya biasanya suaranya itu suara kendaraan lalu lalang, atau misalkan suara apa ya yang sekiranya tidak, tapi lebih bagus lagi sound atau audio ini cukup suara narasi aja. Narasi aja itu berarti skrip yang sudah kita buat tadi. Ini sangat dianjurkan tidak menggunakan musik, karena sudah saya praktekkan tanpa menggunakan musik pun video itu meledak sampai 5,5 juta view. Bahkan videonya cuma pendek 7 detik dan sudah menarik sekian ribu follower dalam satu hari. Dalam satu hari itu bisa ribuan follower ya yang join, dan itu bertahan sampai berminggu-minggu, berhari-hari. Nah, ini kita akan jelaskan pada slide yang akan berikutnya ya. Proses editing yang poin ketujuh ini, proses edit video ini banyak juga berbagai cara. Cara membuatnya aja ada banyak cara, begitu juga dengan cara mengeditnya. Anda bisa menggunakan aplikasi edit video editor, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone Anda seperti CapCut. Kalau saya lebih sering menggunakan CapCut, atau Filmora, atau Videoin, atau InShot, atau langsung dari YouTube Shot-nya. Nah, ini aplikasi YouTube Shot itu sudah ada fitur untuk langsung membuat videonya, tapi tentu dengan sederhana, beda dengan aplikasi ini. Kemudian buang bagian-bagian yang tidak perlu, misalkan ketika ingin merekam video tiba-tiba ada orang lewat, cukup dipotong aja, dibuang yang tidak perlu. Pastikan video berdurasi di bawah 60 detik. Kalau misalkan lebih dikit 1 menit 5 detik misalkan, nah 5 detik kalau sebisa mungkin video bagian mana yang dibuang sampai 5 detiknya itu hilang. Kalau bisa 60 detik aja. Formatnya adalah 9:16. Ini 9 ke bawah, ini 16. Ya, makanya ini banding pikselnya 9:16. Ini jangan sampai posisi seperti YouTube yang seperti ini. Ini 19, ini 16, ini 9. Nah, ini posisi YouTube video aja. Ini video standar. Ini untuk short gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menjelaskan langkah praktisnya ya. Langkah praktisnya seperti apa. Kemudian pada poin ke-8, untuk setelah video kita berhasil shoot, kemudian
sudah kita editing dan hasilnya juga sudah lumayan. Kemudian kita proses ke upload ya, yaitu jangan lupa optimalkan judul seperti biasa kita posting ke suatu produk, tag dan deskripsi. Kalau bisa kita buat dengan ide kita sendiri. Kalau misalkan teman-teman bingung, bisa pakai bantuan chat AI untuk optimalkan judulnya ini. Kalau bisa, kita judul ini harus di riset dulu sesuai kata kunci yang akan kita tembakkan. Misalkan kalau teman-teman ingin menjual madu, katakanlah produk madu, maka kata kuncinya kalau bisa cari di Google itu kata kunci atau berdasarkan pencarian yang banyak dari marketplace juga bisa. Jadi misalkan search engine ini Google, kemudian kita tuliskan di kolom pencarian itu madu, biasanya nanti akan diikutin ke bawah dia biasanya. Nah, biasanya kan ada menu tuh ketika kita ketikan misalkan madu, kemudian ada search keyword, kata kunci yang disarankan. Nah, itu kata kunci yang disarankan berarti kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang. Kita manfaatkan kata kunci itu tadi. Gunakan judul yang menarik. Judul yang menarik yang mengandung unsur keyword ya, sudah kita jelaskan. Misalkan tambahkan lagi yang poin berikutnya adalah short, nama produknya, kategori produk, event, promo. Nah, ini untuk tagnya. Di deskripsi sertakan link ke toko atau kontak WA, juga bisa di akhir video atau langsung di videonya dari awal. Misalkan contohnya hubungi di nomor 081 sekian. Nah, ini contohnya seperti ini. Poin yang terakhir ini adalah poin yang paling sangat vital. Ini harus konsisten. Teman-teman percuma kalau membuat 10 video dalam sehari, kemudian besoknya bolong, dan kemudian libur tidak bikin video sampai sebulan. Nah, ini jangan sampai. Sebisa mungkin teman-teman konsisten setiap hari, minimalnya setiap hari satu video ya. Satu video minimalnya setiap hari. Kalau misalkan disarankan yang bagus itu 3 kali video minimalnya. Nah, ini konsisten ini memang berat. Saya merasakan konsisten posting itu dalam 3 bulan di jam yang sama, maka biasanya penontonnya udah membludak. Nah, untuk teman-teman yang akan posting ini bisa cari jam-jam yang ramai, bisa jam makan siang atau jam istirahat atau jam-jam rehat selepas pulang kerja. Nah, ini jam-jam ramai. Biasanya dengan kita posting di jam-jam ramai akan mudah tersebar videonya. Tapi kalau misalkan pengen nyoba pagi-pagi ketika buka toko, ketika baru buka dari jam 8 misalkan, nah itu nggak masalah. Kita coba, siapa tahu akun Anda masing-masingnya berbeda dengan akun yang lainnya. Jadi beda akun biasanya beda cerita. Belum tentu di jam yang sama satu akun dengan akun yang lainnya itu hasilnya sama. Silakan riset untuk ini. Saya tidak bisa memastikan di jam berapa. Anda sendiri yang tahu jam-jam sibuknya atau jam-jam view itu jam berapa aja. Kalau saya biasanya jam antara 13 sampai jam 15. Ini kebiasaan saya. Sehari 3 kali. Atau misalkan saya pernah juga satu video saya rutinkan setiap hari. Itu biasanya setelah Isya, biasanya jam 19.30 sampai jam 21 bahkan pernah. Ini tiap hari saya satu video, dua video. Hasilnya 5,5 juta view meledak. Dan karena saya memang tujuannya bukan untuk penjualan, karena memang tujuannya untuk view, maka view-nya itu bisa besar sekali dan followernya juga naik. Nah, biasanya kalau kita tembakkan untuk penjualan juga akan ikut terangkat biasanya. Dengan adanya view aja, apalagi kita goalnya dari awal memang diniatkan untuk jualan, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-10. Materi yang 10 ini itu adalah promosi dan analisis ya. Ini opsional aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin share video yang sudah kita buat di status WhatsApp atau Instagram atau video TikTok ke yang lainnya atau di grup-grup jual beli di tempat lain, itu sah-sah aja, jadi opsional. Fitur dari YouTube Short ini sebenarnya udah cukup bagus karena mereka ini YouTube Short ini sudah menjadi kesayangan Google. Jadi begitu video kita posting,
kemungkinan besar untuk masuk di set pencarian itu bisa besar sekali, karena YouTube ini anak emasnya dari Google. Jadi kalau misalkan mau promosi silakan aja, sah-sah aja, tidak apa-apa. Jadi misalkan videonya di-share mau di grup atau ke Shopee, misalkan ke link-link yang lain juga bisa. Setelah promosi, jangan lupa untuk analisa video-video. Analisa video ini bisa muncul di dashboard YouTube Analytics-nya, sering dilihat. Nanti mudah-mudahan saya bisa ajari cara membaca data analitik yang baik dan benar di YouTube Short. Nah, setelah kita tahu format apa yang bagus sesuai dengan analisa ini, YouTube Analytics, maka kita buat terus video yang seperti itu seterusnya, gitu ya. Jadi satu video yang sama pun kita upload tiap hari dengan cover yang berbeda, itu insya Allah tidak apa-apa, aman. Tapi jangan tiap hari terus-terusan video yang sama, terus yang sudah kita buat seminggu yang lalu. Kalau bisa satu video itu untuk satu posting aja kalau bisa. Tapi kalau misalkan tidak bisa, video-video lama bisa diambil, gitu ya. Kita lanjutkan ke materi yang ke-11. Ini poin yang terakhir. Jangan sampai poin terakhir ini tidak ditampilkan di dalam video. Nah, silakan teman-teman lakukan ajakan atau untuk langsung bereaksi sesuai dengan yang goal kita inginkan. Karena kita tujuannya untuk penjualan, maka goal yang akan kita lakukan adalah sales ya, atau ajakan untuk membeli, atau ajakan untuk klik keranjang kuningnya, atau untuk suruh WA atau DM atau inbox, atau langsung ke toko online-nya atau ke toko offline juga bisa. Nah, poin ini jangan sampai lupa di dalam video, gitu ya. Dorong audiens untuk segera action apa yang mereka inginkan dari solusi atau masalah yang sedang mereka alami, gitu ya. Nah, konsep penulisan skrip ini akan dijelaskan di materi-materi video berikutnya. Saya rasa cukup untuk materi yang kedua, penjelasan 11 langkah ini yang praktis untuk video short. Mudah-mudahan bisa dipahami dan segera langsung dipraktekkan. Teman-teman nanti bisa lihat contoh beberapa video yang sudah saya sertakan di channel Telegram. Silakan diklik ya, nanti ada link yang diarahkan. Poinnya, di dalam Telegram itu ada beberapa contoh dan beberapa file-file yang saya sertakan untuk mendukung penjelasan materi video di part kedua ini. Semoga sukses dan berkah. Jangan lupa sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.